Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruka, Basengat Kajubata. Harus. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil meringkas saya anatomi dan fisiologi untuk materi yang kedua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Cecep dengan NIM 24031-283. Dosen pengampu DRNS Khairul Rista Abidin M Biomed. Di sini saya akan mempelajari tentang anatomi manusia. Apa itu arti anatomi manusia? Kita bahas di sini. Nah, sudah tahukah kalian apa itu anatomi dalam manusia? Nah, anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur dan organisasi tubuh manusia, termasuk bagian-bagian seperti sel, jaringan, organ, dan sistem organ dalam. Nah, berbagai disiplin ilmu, terutama kedokteran dan biologi, karena membantu dalam memahami bagaimana tubuh berfungsi dan bagaimana sistem berinteraksi satu sama lain dan menjaga kesehatan. Sistem organ dalam anatomi manusia terdapat 12 hingga 13 sistem organ. Nah, yang diidentifikasi dalam tubuh manusia masing-masing dengan fungsi spesifik yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa sistem utama. Nah, pembagian anatomi tubuh. Anatomi tubuh manusia dibagi menjadi beberapa sistem organ yang masing-masing memiliki fungsi khusus dan saling berinteraksi untuk menjaga kesehatan. Nah, dan kelangsungan hidup. Berikut ini pembagian utama dari anatomi tubuh manusia. Sistem organ dalam anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem rangka. Nah, atau yang disebut dengan skeletal system. Terdiri dari 206 tulang, sendi, dan ligamen. Nah, fungsinya tersendiri memberikan dukungan struktural, melindungi organ vital, dan memungkinkan pergerakan. Dan yang kedua, sistem otot atau yang disebut dengan muscular system. Terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Fungsinya menghasilkan gerakan, mempertahankan postur, dan menghasilkan panas. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah atau yang disebut dengan cardiovascular system. Nah, dari jantung pembuluh darah dan darah, fungsinya mengedarkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi seluruh tubuh serta membuang limbah. Next. Nah, yang kelima, sistem endokrin terdiri dari sistem pencernaan. Yang keempat, melibatkan organ-organ dari mulut hingga usus besar. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan menjadi zat gizi, mengeluarkan sisa-sisa makanan dalam bentuk fases. Dan yang kelima, sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah seperti kelenjar pituitari dan tiroid. Fungsinya adalah mengatur berbagai proses tubuh melalui hormon. Dan yang keenam, sistem saraf. Nah, sistem saraf terbagi menjadi dua bagian: sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi. Sistem saraf di seluruh tubuh. Fungsinya adalah mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi. Dan yang ketujuh, sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terdiri dari saluran napas dan paru-paru.
Dan yang ke-8, sistem kekebalan tubuh. Nah, menyediakan pertahanan terhadap infeksi melalui sel-sel kekebalan seperti limfosit dan kelenjar getah bening. Dan yang ke-9, sistem limfatik berkaitan dengan sistem kekebalan. Nah, ini berfungsi untuk mengatur cairan tubuh dan menyerang racun. Ke-10, sistem reproduksi. Fungsinya memproduksi keturunan. Komponen wanita ovarium, rahim, vagina, pria testis, penis. Nah, yang ke-11, sistem integumen. Fungsi melindungi tubuh dari kerusakan fisik dan infeksi serta membantu dalam pengaturan suhu komponen kulit, rambut, kuku. Dan yang ke-12, sistem urinaria. Nah, fungsi mengeluarkan limbah dari darah dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit komponen ginjal ureter kandung kimia uretra. Next. Nah, tahukah kamu apa itu pembagian anatomi tubuh? Nah, di sini kita akan membahas anatomi tubuh manusia dibagi menjadi beberapa sistem organ yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri ya. Yang pertama, sistem rangka skeletal system berfungsi memberikan dukungan struktural, melindungi organ vital dan memungkinkan pergerakan darah. Nah, itu yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya guys. Nah, sistem otot. Nah, terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Fungsinya menghasilkan gerakan, mempertahankan postur, dan menghasilkan panas. Sistem peredaran darah, cardiovascular. Next. Nah, istilah yang lazim dipakai pada deskriptif anatomi. Nah, istilah yang lazim dipakai dalam deskriptif anatomi mencangkup berbagai terminologi yang membantu dalam menggambarkan posisi, arah, struktur tubuh manusia. Berikut adalah ringkasan istilah-istilah istilah tersebut. Nah, istilah posisi dan arah. Anterior, lebih dekat ke depan. Posterior, lebih dekat ke belakang. Superior, lebih dekat ke atas. Nah, inferior, lebih dekat ke bawah. Medial, lebih dekat ke garis tengah tubuh. Lateral, menjauh garis dengan tubuh. Proksimal, lebih dekat ke pangkal tubuh. Distal, proksimal, lebih dekat ke pangkal tubuh, lebih jauh dari pangkal tubuh. Next. Nah, terminologi dasar anatomi. Berikut adalah beberapa terminologi dasar dalam anatomi yang sering digunakan untuk menggambarkan posisi, arah, serta bagian-bagian tubuh manusia. Yang pertama, posisi tubuh. Yang kedua, arah dan posisi. Dan yang ketiga, bagian tubuh. Dan yang keempat, plan dan bidang tubuh. Yang kelima, kebalikan atau yang disebut dengan antagonis. Yang keenam, struktur tubuh. Nah, posisi tubuh. Anatomi tubuh manusia yang sering dijelaskan berdasarkan posisi anatomi tubuh standar atau posisi tubuh dasar, anatomical position, yang adalah posisi tubuh berdiri tegak dengan arah dan posisi superior cranial, inferior caudal. Nah, cranial bagian kepala,
cervical leher, thoracic dada, abdominal perut. Dan yang keempat, plan dan bidang tubuh. Sagittal, plon, memotong tubuh menjadi sisi kiri dan kanan. Frontal plane atau coronal plane, memotong tubuh menjadi bagian depan. Kelima, kebalikan antagonis, flexion, extension. Dan yang keenam, struktur tubuh. Sel unit dasar kehidupan, jaringan atau tissues. Next. Nah, ini pendahuluan struktur sel dan jaringan. Struktur sel, jaringan, dan fungsi sel dan jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi serupa. Jaringan bekerja bersama untuk melaksanakan tugas tertentu dalam tubuh. Ada 4 jenis utama dalam tubuh manusia. Yang pertama, jaringan epitel. Dan yang kedua, jaringan ikat. Ketiga, jaringan otot. Yang keempat, jaringan saraf. Next. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Bacoramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih.